Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara ikhwan semuanya, para pemuda, para pemudi yang insya Allah merupakan pemuda dan pemudi remaja yang sangat tangguh dan tentunya yang beriman kepada Allah insya Allah. Oke guys, tuh saya jadi gus kes gini ya kalau bicara di hadapan para pemuda itu. Ya nggak apa-apa. Seperti seorang teman sajalah kita. Oke, kita mulai saja. Bahwa sesungguhnya yang namanya pemuda adalah tulang punggung negara. Rizalul God, bapak yang akan datang. Ummahatul God, ibu yang akan datang. 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun bangsa ini ke depan. Maju dan mundurnya negeri ini kelak tergantung sikap dan perilaku pemuda yang sekarang. Makanya Nabi mengharapkan bahwa kita harus menjadi seorang pemuda yang kuat, pemuda yang tangguh, jangan jadi pemuda yang lemah. Karena Nabi lebih mencintai, lebih menyukai orang-orang yang beriman tetapi kuat daripada yang beriman tapi lemah. Nah sekarang ini bermunculan pemuda-pemuda lemah, pemuda-pemuda lebay, pemuda-pemuda bucin, pemuda-pemuda yang dikendalikan emosinya dengan hawa nafsu yang sesaat. Ada loh cerita seorang pemuda yang bucin, tengah malam duduk menyendiri, tidak pakai baju, sambil merokok. Saya tanya, kenapa malam-malam begini tidak pakai baju? Apa kamu tidak dingin? Dia menjawab, aku tidak dingin Ustadz. Cuaca ini tidak bisa membuat diriku dingin. Kok bisa? Iya, cuaca ini tidak dingin. Tidak sedingin dia yang tidak pernah bertanya kabar tentang aku. Wah, keren. Aku sedih Ustadz. Sedih kenapa? Pokoknya aku benci pada wanita pendiam. Kok bisa? Iya. Kenapa kamu benci kepada wanita pendiam? Ya Ustadz, waktu saya mengatakan, Neng, saya cinta kamu, dia diam. Neng, saya sayang kamu, dia diam. Diam-diam dia menikah dengan cowok lain. Ustadz, sakitnya tuh di sini. Lebay. Ya udah nih, untuk menghilangkan kesedihan, nih, merokok dulu. Saya kasih rokok sebatang. Tapi rokoknya itu tidak dinyalakan dengan korek, tidak dibakar dengan korek, tapi rokok itu ditempelkan di dada. Kenapa rokok itu ditempelkan di dada, Ustadz? Saya nyalakan rokok ini dengan api cemburu. Wah, yang keluar bukan kepulan asap, tapi kepulan penyesalan. Wes, keren. Ini contoh pemuda bucin nih. Pemuda yang lemah, yang dengan hasrat cinta yang tidak tersampaikan atau diputuskan cinta oleh seorang wanita, jati dirinya menjadi hilang. Ada seorang wanita, ada seorang pemuda yang sedang melap jalan. Jalan itu dilap begitu. Saya tanya, kenapa kamu ngelap jalan? Ustaz, saya bukan lagi ngelap jalan. Saya lagi ngelem jalan. Kok jalan dilem? Jaga-jaga Ustaz. Jaga-jaga dari apa? Jaga-jaga suatu saat cintaku retak di tengah jalan. Pret. Sangat lebay sekali sekarang itu. Seorang pemuda yang tangguh itu tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Hedon. Jangan terpikat oleh bujukan rayuan asmara yang hanya nikmat sesaat. Tetapi sengsaranya sampai kiamat. Saya teringat dengan sebuah hadis. Ada 7 golongan, 7 umat manusia. Kelak nanti di yaumil kiamah.
yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Padahal pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, cantik, tapi dia menolaknya dengan mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini saya tanya nih sama kalian, jika ada salah seorang di antara kalian, ada wanita cantik, pejabat, atau konglomerat, ini wanita itu, cantiknya luar biasa, kemudian mengajak zina kepada kalian, dia sudah membuka baju di hadapan kalian, apa yang akan kalian katakan? Ayo, jujur. Apakah kalian akan mengatakan sesuai dengan hadis Nabi, "Inni akhafullah," sesungguhnya aku takut kepada Allah? Atau kalian akan mengatakan, "Insya Allah"? Ini bahaya. Nah, oleh karena itu seorang pemuda di dalam Islam yang pertama adalah kuatkan akidah dan ibadah kita. Kenapa? Hanya pemuda yang kreatif, hanya pemuda yang inovatif, yang memiliki basic ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Hentikan kita terlena dengan main-main game online. Apalagi sekarang judi online. Hentikan dari hedon-hedon seperti itu. Pemuda-pemuda di Cina, pemuda-pemuda di Jepang, mereka sudah berpikir ke depan bagaimana dia bisa membuat konflik di planet lain. Amerika juga sudah bisa membuat planet atau tempat di planet lain. Lalu kita, maka dengan inovasi kita berpikir kuat. Bagaimana nih Indonesia? Orang lain sudah pada bisa ke bulan. Wah, kita mah jangan ke bulan. Lebih baik apa? Kita gali tanah saja ke dalam dasar tanah. Bisa. Gali tanah sampai dalam banget. Pas dalam nanti ada malaikat datang nanya, "Man robuka?" Disangkanya kita sudah mati. Lalu kita ngeles, "Malaikat, gue belum mati." "Lalu siapa kamu?" "Saya lagi gali lubang." "Untuk apa lubang sedalam begini?" "Buat warga kami, orang lain pada ke bulan, kita nggak ada tempat di bulan, makanya kita gali lubang." "Oh gitu ya, jadi kalian itu belum mati?" "Belum." Akhirnya nggak jadi, malaikat nanyanya. Suatu saat kebetulan yang gali lubang itu mati beneran, ketemu lagi dengan malaikat ogah nanya, "Nggak mau saya nanya orang itu, kenapa? Yang dulu juga gua tanya ternyata dia sedang gali lubang, jangan-jangan sekali juga dia sedang gali lubang." Nah itu ya. Oke, mari kita samakan persepsi kita. Kita jangan terjebak politik orang tua yang selalu mengedepankan emosional, amarah. Mereka saling hujat, saling membenci. Mari kita buktikan kepada orang tua kita bahwa kita adalah pemuda tangguh yang bisa berinovasi. Lihat benteng Konstantinopel. Benteng yang begitu tangguh. Semenjak Rasulullah pernah mengatakan bahwa benteng yang kuat itu satu saat akan dihancurkan oleh seorang pemuda yang sama namanya denganku. 250 tahun setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, ada seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Dialah yang berhasil menghancurkan benteng Konstantinopel. Dia berumur 21 tahun. Pemuda yang pintar membuat senjata, pemuda yang pintar membuat strategi perang, pemuda yang sabar menghadapi berbagai cobaan, sehingga ketawakalannya kepada Allah luar biasa. Ini bukti seorang pemimpin yang piawai, seorang pemimpin yang ilmuwan, teknokrat, dan juga seorang politikus yang mantap luar biasa. Mari kita bangun bangsa ini oleh seorang pemuda sebagai harapan untuk maju ke depan dengan daya nalar kita, intelektual kita. Jangan kedepankan emosi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan semangat tinggi kepada kita agar bangsa ini bisa maju di tangan para pemuda-pemuda yang beriman, bertakwa kepada Allah, dengan tangan kanannya menggenggam dunia ini dengan keimanan dan ketakwaan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah motivasi
dari kultum yang begitu singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.